mengambil narasumber dari luar. Hari ini BWPM Jawa Timur mencoba untuk memfasilitasi teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Jawa Timur maupun di nasional untuk kita dari BWPM Jawa Timur memberi kesempatan untuk kita membagi kebermanfaatan dengan membagi ilmu lewat daring seperti ini. Kebetulan memang aplikasi yang kemudian kami pilih adalah aplikasi Zoom, bukan kemudian memakai aplikasi WA, Telegram, ataupun kemudian memakai yang namanya Instagram. Kami memilih langsung yang namanya via Zoom seperti ini. Baik, terima kasih. Diskusi pada malam hari ini sebagai awal, nanti yang menjadi narasumber adalah saya, dan nanti akan juga disambung oleh Mas Muflih di tema yang sama, yaitu membedah sekolah online. Kawan-kawan, hukum alam itu sudah mengatakan bahwa akan ada yang namanya dua sisi yang saling berlawanan. Akan ada yang namanya sisi positif dan sisi negatif. Karena itu sudah merupakan hukum alam. Ada yang mengatakan ada yang namanya tinggi dan pendek, ada yang namanya panjang dan pendek, ada yang kemudian ganteng dan jelek. Itu adalah sebuah kemudian hukum alam karena memang itu benar adanya. Pun juga demikian, hari ini yang kita bahas adalah yang namanya kelas online atau sekolah online. Ini banyak kemudian yang namanya timbul hal negatif dan timbul hal yang positif. Hari ini saya akan memaparkan bukan hanya satu sisi negatif, kita mencoba untuk mengkritisi, tapi kita juga mencoba membicarakan yang namanya sisi positif dari sekolah online ini. Kalau berbicara sisi positif seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya ketika tanggal 2 Mei yang lalu di Instagram Mendikbud, Pak Nadiem Makarim menyampaikan ada beberapa sisi positif yang kita ambil dari yang namanya sekolah online yang sudah berjalan kurang lebih hampir 7 minggu lebih ya. Yang pertama, ada 3 komponen di dalam pembelajaran yang hari ini tersadarkan. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah orang tua. Jika memang biasanya hanya ada 2 komponen yang berjalan, yaitu hanya siswa dan guru. Satu komponen yang lainnya yaitu orang tua, jarang kemudian memainkan perannya untuk bisa membagikan ilmu. Dan di masa pandemi ini, 3 komponen antara siswa, guru, dan orang tua sama-sama berkontribusi untuk kemudian melakukan yang namanya pembelajaran kepada anaknya. Yang pertama, ada beberapa hal yang positif yang hari ini terwujud di masa pandemi COVID-19 ini. Jika memang wacana Mendikbud untuk kemudian melakukan pembelajaran online, itu di masa yang akan datang, hari ini di masa pandemi, akhirnya secara gagap dan kemudian secara terpaksa, dalam tanda kutip, guru-guru akhirnya memaksakan dirinya untuk bisa melakukan pembelajaran online. Ini mungkin sebuah pembiasaan yang amat sangat terpaksa ya bagi seorang guru yang mungkin beberapa masih gagap teknologi dalam menyambut yang namanya pembelajaran online ini. Tidak semuanya kemudian siap. Banyak kemudian guru-guru yang akhirnya kemudian gagap dalam hal ini, mungkin guru-guru yang memiliki umur lebih, yang kalau dalam bahasa Jawanya sudah sepuh atau sudah tua. Mereka sebelumnya tidak mengenal yang namanya teknologi, akhirnya gagap untuk menerima yang namanya pembelajaran lewat online ini. Yang kedua, jika tadi berbicara terkait dengan guru. Yang kedua adalah berbicara terkait orang tua. Akhirnya, hari ini orang tua tersadarkan atau kemudian memiliki rasa empati lebih kepada orang tua. Kenapa kepada guru? Kenapa kok seperti itu? Karena kemudian orang tua yang biasanya memangku tangan, menyerahkan semua pembelajaran itu kepada guru, hari ini orang tua ikut andil untuk kemudian bersama-sama mengasih ilmu kepada anak-anaknya. Jika kemudian orang tua tidak tahu bagaimana repotnya menjadi seorang guru, akhirnya hari ini orang tua menyadari bahwa menjadi seorang guru itu tidak mudah. Akhirnya lahirlah yang namanya sebuah empati kepada guru. Selanjutnya,
ini semuanya akhirnya tersadarkan. Siswa, guru, dan orang tua akhirnya sama-sama tersadarkan bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Ini yang kemudian sebuah mindset atau cara pandang orang tua bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar itu sepenuhnya ada berada di sekolah. Dan di masa pandemi ini, seolah-olah kita tersadarkan bahwa proses belajar mengajar, proses transfer ilmu, itu tidak semuanya berada di dalam sekolahan. Karena pada masa pandemi ini, yang terhitung sejak awal bulan Maret dahulu, tahun ini, tahun 2020 ini, semua pembelajaran lewat online. Sehingga ada 3 komponen ideal di dalam pembelajaran itu semuanya tersadarkan. Ada yang namanya siswa, guru, dan orang tua. Seperti yang awal tadi saya sampaikan, jika kemudian hanya ada siswa dan guru yang biasanya memiliki yang biasanya hanya bergerak adalah siswa dan guru, hari ini 3 komponen itu saling membantu, siswa, guru, dan orang tua. Jika memang guru kan sesuatu lewat online, siswa menerimanya, dan seolah-olah orang tua yang berada di rumah mengontrol anaknya apakah kemudian bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru. Itu terkait dengan sisi positifnya. Kemudian ketika berbicara terkait dengan sisi negatifnya, memang banyak. Saya melihat karena memang ketika pandemi ini mulai masuk di Indonesia, akhirnya aktivitas saya yang ada di kota harus kemudian saya akhiri dan saya harus pulang ke desa. Jadi saya kemudian melihat bagaimana aktivitas sekolah online ini di sebuah desa ya. Ada beberapa kendala yang kemudian lahir ketika sekolah online ini menjadi sebuah kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Budaya ya. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, guru dan siswa ini sama-sama gagap kemudian menerima yang namanya sekolah online. Karena tidak semua guru itu mampu untuk mengolah yang namanya teknologi. Pun juga kemudian siswa tidak semuanya juga mampu dan siap untuk menerima ini. Ada yang menyampaikan bahwa esensi belajar yang biasanya kita yang terbiasa dengan bertatap muka, seolah-olah esensi dari belajar itu hilang. Tapi hari ini kita tersadarkan bahwa memang proses belajar mengajar itu tidak kemudian kita harus bertatap muka, yang kemudian barulah esensi dari belajar itu ada. Ini yang kemudian masalah yang beberapa hari ini viral ya. Ternyata Nadiem Makarim Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Budaya baru mengetahui bahwa pemerataan teknologi itu belum sepenuhnya rata. Contoh di Lamongan saja yang kemudian masih belum amat sangat terpencil ya. Masih banyak kemudian teknologi yang belum sampai. Kalau berbicara ekonomi, tidak semuanya kemudian orang tua mampu membelikan yang namanya alat teknologi kepada anaknya. Sehingga kalau di desa kemudian guru lebih memilih yang namanya sekolah online, tapi dia tidak melakukan hal apapun karena memang tidak ada yang bisa dilakukan kalau memang sekolah online ini dilaksanakan. Karena tidak semua siswa, khususnya yang MI atau SD, tidak semuanya memiliki yang minimal memiliki handphone. Tidak semuanya memiliki itu semua. Pun juga kemudian permasalahan yang ada di SMK, beberapa penjuruan di SMK atau sekolah madrasah kejuruan itu banyak memiliki jurusan. Nah, biasanya kalau kemudian di sekolahan itu kita dihadapkan dengan banyak sekali alat-alat yang sudah difasilitasi oleh sekolah. Pada masa pandemi atau masa sekolah online ini tidak kemudian semua siswa mampu dan bisa mengakses alat-alat yang biasanya kita pakai di sekolah. Alhasil sama tadi yang saya sampaikan, guru dan siswa sama-sama gagap. Bagaimana guru bisa menyampaikan teori tanpa ada yang namanya sebuah praktek. Karena teori, kalau saya sebagai guru SMK, kalau hanya kemudian menyampaikan teori tanpa ada sebuah praktek, ini nihil. Apa yang kemudian bisa kita nilai kalau teori tidak dipraktekkan? Karena kalau multimedia mungkin laptop masih banyak yang punya. Kalau teknik sepeda motor, apakah semuanya mereka memiliki kunci yang sangat beragam, ataupun kemudian mereka memiliki yang namanya sepeda motor yang sebagai alat untuk kemudian diservis.
Itu belum jurusan-jurusan yang lain, jurusan tata busana misalnya. Apakah semuanya memiliki yang namanya mesin jahit? Ataupun kemudian teknik pemesinan yang mesin yang kemudian yang dipakai minimal mesin mobil. Apakah semuanya punya? Ini adalah sebuah sisi positif dan sisi negatif yang kemudian hari ini lahir permasalahan-permasalahan dan potensi-potensi yang kemudian ada saat pandemi ini. Terkait itu semua, bahkan kemudian ada sebuah permasalahan yang ini kemudian lahir dari kegagapan guru. Banyak guru yang kemudian ketika gagap bingung bagaimana menyampaikan, akhirnya memilih jalan pintas dengan tidak menyampaikan materi, alhasil dia cuma menyampaikan tugas secara langsung. Itu biasanya guru-guru yang kemudian hanya memakai aplikasi WA. Tapi kalau masih memakai aplikasi Zoom atau aplikasi yang lainnya yang kita masih bisa bertatap muka via daring, itu masih biasanya ada penyampaian. Tapi kalau hanya sekedar lewat WA, itu kebanyakan guru menyampaikan pesan, menyampaikan ilmu itu hanya berdasarkan teks, tidak ada yang kemudian bukan lewat suara secara langsung. Tapi kalau kita memakai aplikasi Zoom seperti ini, Google Meet dan lain sebagainya, akan ada yang namanya interaksi dari antara siswa maupun guru. Nah, kalau berbicara ilmu komunikasi, ngobrol lewat daring seperti ini, karena yang namanya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dan yang kemudian menimbulkan yang namanya feedback atau timbal balik. Nah, dari teori itu kemudian lahir sekolah online ini kemudian banyak sekali menimbulkan yang namanya miskomunikasi. Miskomunikasi itu seperti apa? Ketika pesan itu tidak bisa diterima oleh siswa, kemudian tidak menimbulkan timbal balik. Itu yang kemudian ada yang namanya miskomunikasi. Akan banyak sekali dalam kajian ilmu komunikasi itu kalau semuanya lewat online, itu akan banyak menimbulkan miskomunikasi dan juga akan menimbulkan banyak sekali sisi-sisi negatif. Lah, berbicara wacana ya, sebelum saya berbicara wacana, kemarin Poros Pelajar Jawa Timur mengadakan yang namanya seminar survei yang memang surveinya diadakan oleh teman-teman Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu membuktikan hampir 50% lebih siswa itu hanya menerima tugas ketika masa pembelajaran online ini. Nah, itu kemarin sudah disampaikan ke Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur dan juga Ketua Kementerian Agama Jawa Timur. Insya Allah nanti akan ada tindakan respon dari dua pemangku kebijakan itu. Semoga saja ya. Pun juga terkait dengan wacana. Wacana ke depan, bagaimana kita menyiapkan yang namanya pembelajaran online, apakah masa pandemi ini berakhir bulan Juni nanti, atau kemudian berakhir bulan Juli, Agustus, atau sampai kemudian sampai akhir tahun gitu. Bahkan pemerintah belum memiliki yang namanya formulasi, masih kemudian hanya sebatas penelitian-penelitian yang bekerja sama dengan semua elemen yang ada di pemerintahan, bagaimana kemudian menyiapkan formulasi. Ada beberapa wacana. Jika akhir-akhir ini ada yang menyampaikan sekolah akan dimulai bulan Juli, Kemenko menyanggah bahwa efektif pembelajaran secara tatap muka secara langsung itu dilaksanakan bulan Agustus. Ini masih menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang sekolah online itu efektif bulan Juli sesuai dengan kalender pendidikan atau kemudian berjalan bulan Agustus dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Bapak Kemenko. Pun ada juga wacana pesimisme ya. Kemarin jadi Dinas Pendidikan Jawa Timur itu mengelompokkan hasil yaitu optimisme dan pesimisme. Optimisme itu ketika menyambut benar-benar kalau memang pandemi ini berakhir bulan Juni, jadi pembelajaran bisa dilaksanakan bulan Juli. Atau kemudian pesimisme, kalau memang pandemi ini berakhir sampai nanti bulan September, Oktober, maka pembelajaran akan dimulai pada tahun 2021. Jadi kemudian biasanya tahun ajaran itu diadakan
2 semester ya dalam 2 tahun. Misalnya, kan biasanya bulan Juli berakhir bulan Juni. Itu biasanya membutuhkan waktu 2 tahun. Maka di tahun depan, kalau memang pandemi ini belum berakhir sampai bulan September atau Oktober, wacana kalender pendidikan akan dirubah. Dengan awal tahun ajaran baru itu akan dimulai bulan Januari, jeda semester 1 itu bulan Juni, memulai awal semester itu bulan Juli, dan akhir tahun semester atau akhir tahun pendidikan itu pada bulan Desember. Jadi full 1 tahun. Kalau biasanya tahun ajaran itu pasti 2 tahun, 2020, 2021, 21, 22. Maka ada wacana dari pemerintah itu kemudian pembelajaran akan dilakukan full 1 tahun, hanya kemudian memakai 1 tahun, bukan memakai 2 tahun seperti biasanya. Nah, itu pandangan dari saya ya. Nanti akan ada pandangan lain dari Mas Muflih terkait apa ke depannya terkait dengan membedah sekolah online. Nanti kita kemudian banyak diskusi. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kemudian serahkan ke Mas Mufli untuk melanjutkan pandangan dari sisi, kalau saya secara pendidikan lebih ke ilmu komunikasi, kalau kemudian Mas Mufli lebih ke ilmu hukum, barangkali nanti disisipkan hukum-hukum atau bagaimana, nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Mufli. Terima kasih. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basiril mu'minin, nun wal qalami maisrun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Mufli. Ya, terima kasih Tum. Ya, buat teman-teman selamat datang juga. Sebelum saya mungkin memberikan pandangan saya. Jadi di diskusi kali ini IPM Jatim seperti yang dijelaskan Ketum Dedi ya, bahwa diinisiasi oleh teman-teman dan fungsinya untuk kita bisa saling tatap muka biarpun terdampak COVID seperti ini. Mungkin dengan lebih menyenangkan karena bisa melihat wajahnya satu persatu nih, biarpun bisa jadi videonya nggak diaktifkan juga. Oke, jadi terkait membedah sekolah online, mungkin saya ingin berpandangan secara luas dahulu terkait sekolah bagaimana dan kemudian membedah sekolah online itu bagaimana. Yang saya tafsirkan adalah ini produk pendidikan di masa depan. Karena bagaimanapun hari ini kita masuk di era industri 4.0 yang katanya mau 5.0 tapi terkena wabah gitu kan. Nah itu bisa menjadi kajian lebih lanjut lagi di kita. Yang jelas di sana kan banyak nih eranya pakai entah 4.0, entah disruption, entah era teknologi, entah AI dan sebagainya itu. Inti muaranya adalah pada teknologi. Apapun itu, ada AI, big data, lalu cloud computing, dan sebagainya. Ada 7 atau bahkan 12, saya lupa, elemen-elemen yang bisa memperkuat jaringan teknologi itu, sehingga komunikasi kita semakin lancar dan semua kehidupan akan diarahkan kepada teknologi. Jadi yang pertama adalah teknologi adalah keniscayaan sebelum kita masuk ke pendidikannya ya. Lah, lalu yang kedua terkait sekolah, yakni kalau sekolah itu kan dari kata dasarnya sekolah, SCHOLA-E. Kalau tidak salah dari bahasa Yunani kuno ya, saya lupa. Nanti bisa dicari di penelitian manapun atau tulisan-tulisan apapun. Jadi sekolah ini yang artinya adalah waktu luang. Jadi sekolah itu kita berbicara bagaimana sekolah itu didirikan pertama kali. Institusi sekolah ini ada. Yang jelas adalah pendidikannya. Tapi apakah sekolahnya itu masih benar-benar seperti apa yang sudah dibicarakan dahulu? Saya rasa belum tentu juga, bahkan sudah berbelok jauh. Biarpun di Finlandia dengan tingkat pendidikan yang tinggi, tapi banyak penelitian yang bilang kalau di sana nggak gitu-gitu banget sih. Ataupun banyak yang sudah ke sana juga melihatnya ya nggak gitu-gitu juga sebenarnya. Hanya data-data dari PISA yang memang distandarkan oleh
oleh kemampuan numerik dan kemampuan literasinya. Jadi itu salah satunya. Jadi sekolahnya adalah waktu luang. Jadi di mana zaman dulu itu banyak orang-orang tua menitipkan anaknya ke orang lain yang lebih mampu untuk bisa belajar ataupun diajari ketika di rumahnya sendiri. Dan itu adalah ketika waktu luang. Lalu seiring berkembangnya zaman, orang tua sibuk bekerja, akhirnya lebih banyak lagi untuk dititipkan, dan akhirnya terbuatlah satu institusi namanya sekolah, yang itu jadi wadah untuk pendidikan. Jadi konkretnya pendidikan itu ada pada sekolah. Jadi itu yang pertama. Lalu terkait di Indonesia, bagaimana kemudian sekolah itu hadir, begitu kan? Pertama, Bapak Pendidikan kita adalah siapa? Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro. Ini yang menarik, yang saya suka sekali faktanya bahwa biarpun Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro yang lahirnya tanggal 2 Mei dan kita menyepakatinya dan menyemarakkannya sebagai Hari Pendidikan Nasional, tapi hanya tanggal lahirnya saja yang muncul nih. Hanya orangnya saja yang kemudian ditampilkan, tapi tidak kemudian dengan gagasannya, dengan pemikiran awalnya bahwa pendidikan itu seperti apa yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantoro. Dan kalau di beberapa buku, saya baca di buku Sekolah Biasa Saja punya direkturnya Salam, sekolah Sanggar Anak Alam di Jogja, yang kemudian banyak mengkritik tentang pendidikan hari ini. Bapak pendidikan kita adalah Dendles, Herman William Dendles yang dulu menjajah kita, karena memang model-model sekolah barat itu sedang diterapkan di Indonesia. Dan banyak di tempat manapun, seperti Inggris yang hari ini masih seperti itu, dan juga banyak di negara-negara bagian di Eropa juga. Kalau Finlandia sudah berbeda karena ada kekhususan dari mereka yang punya sejarah lebih jauh soal pendidikan. Jadi itu. Kenapa kemudian saya menganggap dan saya sepakat bahwa Ki Hajar Dewantoro itu tidak dianggap sebagai bapak pendidikan, biarpun kita merayakannya setiap tahun, karena apa yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantoro selaku yang ia membuat taman siswa, yang sekarang jadi salah satu jalan di Jogja ya, Jalan Taman Siswa, Tamsis, itu tidak dipergunakan. Yang dimana gagasan dasar taman siswa adalah tempat bermain yang menyenangkan. Itu yang pendidikan hari ini itu tidak memfasilitasi hal itu, karena banyak sekali murid-murid hari ini stres, kebanyakan PR, terus apalagi ketika pandemi ini lebih banyak lagi PR-nya biarpun tidak bersekolah gitu kan. Terus banyak pelajaran-pelajaran yang tidak ia sukai, tapi terus ia dipaksa untuk menerima itu, padahal guru-gurunya juga nggak mesti tahu itu gitu. Kalau kata Panji Pragiwaksono kan satu orang guru hanya bisa satu mata pelajaran yang itu dipaksakan ke semua orang yang kemudian tidak tentu untuk bisa mengerti itu. Coba guru itu dijejali pelajaran lain kan, pasti akan sama halnya. Nah, jadi bagaimana kemudian pendidikan di Indonesia ini berkembang dan keluar dari norma-norma atau gagasan-gagasan awal pendirinya. Yang pertama itu taman siswa, yakni tempat bermain. Jadi kalau ada anak murid di sekolah yang kemudian dia stres, sekolahnya patut untuk dipertanyakan apakah itu memang sekolah. Oke, lalu ada gagasan juga kalau misal filsafat pendidikan itu banyak ya, kayak misal dari Paulo Freire yang lebih banyak di Brazil atau Amerika Latin sana, lalu bahkan Ki Haji Ahmad Dahlan pun juga banyak diambil dari falsafahnya dan akan dilinkasikan dengan Muhammadiyah, bagaimana pendidikan Muhammadiyah itu. Oke, kalau Paulo Freire menganggapnya bahwa pendidikan adalah produk pembebasan atau sebuah garis perlawanan yang kalau saya lebih jauh lagi sebenarnya hampir sama dengan gagasan Ki Hajar Dewantoro, yakni terkait perlawanan-perlawanan. Kalau mungkin di sekolah itu tidak boleh melawan, maka Ki Hajar Dewantoro sudah bukan lagi
sebagai bapak pendidikan. Karena sejarahnya Ki Hajar Dewantara juga melawan penjajah. Apalagi ketika dia diasingkan karena dia membuat satu karya, satu tulisan yang itu mengkritik Belanda saat itu, jika aku menjadi Belanda. Itu. Jadi itu mungkin terkait sejarah ya, atau pandangan awal mendasarnya yang sebenarnya banyak. Kalau misal saya mau dibedah Ki Hajar Dewantara itu cukup panjang. Yang poin utamanya adalah seperti ini terkait pendidikan di masa depan. Yang saya lihat adalah sudah banyak gerakan-gerakan kritik ataupun institusi pendidikan yang mengkritik terkait institusi pendidikan hari ini, terutama sekolah. Kalau di Jogja ada Sanggar Anak Alam, kalau di Surabaya itu juga ada SAIM namanya, Sekolah Alam Insan Mulia. Lalu di Bali itu ada namanya Green School kalau tidak salah. Kalau di luar negeri sudah banyak modelnya juga. Kayak di Cina itu ada sekolah yang memang itu tempatnya khusus bermain saja. Dan banyak sekali model-modelnya yang kemudian kalau saya melihatnya, yang saya riset adalah di riset kecil-kecilan ya, lewat bukunya juga. Di Salam Jogja itu tidak ada guru, yang ada adalah fasilitator. Lalu tidak ada pelajaran, yang ada hanyalah kamu pengen belajar apa, kamu pengen meneliti apa, kamu tertarik dengan apa. Misal saya tertarik hari ini dengan ini sebelum kita ke sekolah online ya, mungkin ada dasar-dasar yang kemudian harus kita kuatkan. Mungkin saya tertarik untuk meneliti lidah buaya. Lidah buaya, akhirnya saya akan diberi fasilitator saya terkait buku yang membahas soal lidah buaya. Lidah buaya itu akan menjadi sabun kah, akan menjadi sampo kah, akan menjadi oli misal katakanlah kalau bisa ya, atau menjadi HP gitu kan, tapi nggak mungkin ya. Jadi mungkin begitu, karena ketertarikan itu akhirnya para siswa lebih senang untuk belajar. Nah, terkait dasar-dasar itu tadi yang kemudian masih banyak sebenarnya yang bisa diungkapkan, bagaimana kemudian pendidikan di masa depan. Saya rasa akan kembali ke gagasan-gagasan masa lalu. Yang kalau melihat agenda besar dari Mendikbud di tingkat pusat ya, saya rasa sudah mulai ada pendidikan pembebasan di mana yang jadi poin utamanya adalah terkait yang paling terlihat dulu adalah gagasan terkait merdeka belajar. Nah, entah merdeka di sekolah atau intinya ada kata-kata merdeka. Bahwa kata-kata merdeka di sini tidak boleh untuk dipermainkan karena merdeka adalah kata-kata yang sakral. Untuk mencapai kemerdekaan pun sangat sulit, gitu kan? Gampangannya seperti itu. Merdeka belajar yang digaungkan oleh Nadiem, yang kalau dulu mungkin banyak orang mengkritik bahwa dia bukan ahli pendidikan tapi kok dijadikan Mendikbud, gitu kan? Akhirnya banyak konsep dari Merdeka Belajar ini yang kemudian kembali kepada falsafah pendidikan masa lalu, yakni terkait potensi siswa, lalu siswa tidak diajari seperti perbandingan perlombaan ikan, monyet, gajah, jerapah yang disuruh untuk memanjat, yang pastinya yang akan menang adalah monyet, dan ikan akan terlihat bodoh atau ya dia tidak bisa apa-apa, gitu kan. Yang hari ini lebih, yang esok hari, yang hari ini masih dibahas, akan mengarah ke sana di esok harinya. Yang kalau saya tidak bisa matematika, maka saya tidak akan dianggap bodoh. Kalau misal saya lebih suka untuk bermain drum, maka saya akan terus bermain drum sampai saya bisa. Jadi itu, ataupun saya memulainya dengan riset-riset yang mungkin saya tertarik kepada penelitian manusia yang suka emosian, maka saya akan berfokus ke sana. Nah, pendidikan masa depan akan seperti itu. Dan juga tidak ada guru, adanya fasilitator yang dia sudah tidak berbicara soal saya berbicara dan murid-murid mendengar, tapi saya hanya menyediakan alatnya loh, karena dia adalah fasilitator. Dan apa yang kamu ingin pelajari, ya ayo saya dukung. Dan benar apa yang dikatakan Mas Dedi juga, bahwa
pola komunikasinya sudah bukan guru dengan murid atau fasilitator dengan murid, tapi orang tua juga diikutkan. Kalau misal realnya ada di sekolah Sanggar Anak Alam ataupun di Green School atau Saim itu banyak sekali sudah model-model orang tua akan diikutkan dalam membuat kurikulumnya bahkan. Karena kritiknya juga bahwa kurikulum setiap tiap-tiap sekolah sudah bukan ditentukan oleh tingkat pusat lagi, tapi akan digodok di tiap-tiap daerah ataupun bahkan tiap-tiap sekolah. Yang itu sudah diwacanakan oleh Mendikbud dari ini. Cuman kita belum tahu realisasinya kapan. Yang saya rasa mungkin akan memakan waktu lama karena kita tahu untuk merubah satu konsep itu tidak tidak bisa mengharapkan untuk waktu yang cepat untuk dilakukan. Pasti akan ada proses yang panjang. Dan ketika itu cepat mungkin akan membuat gaduh. Mungkin itu. Lalu terkait sekolah di masa depan yang jelas adalah menggunakan teknologi salah satunya. Teknologi ini apalagi ketika pandemi COVID-19 ini, disrupsi teknologi ini semakin meluas. Ketika kita berorganisasi pun terhambat, saya rasa bukan bahasanya untuk terhambat ya, tapi kita ada di zona mana kehidupan ini sudah kosmopolitan. Kita tidak terbatas ruang dan waktu. Saya di rumah, Anda di rumah, tapi kita tetap bisa mengobrol. Itu. Lalu dengan ditambah pendidikan 3 arah, orang tua, anak, dan fasilitator, bukan guru, yang mungkin bisa untuk menjadi daya tambah untuk meningkatkan potensi dari anak-anak didiknya. Oke, lalu yang menjadi pertanyaan adalah ada beberapa wacana dari Mendikbud yang akan, kalau kita bicara pendidikan, tidak hanya dari TK sampai kuliah ya, ataupun prasekolah hingga selesai sekolah, yakni kuliah. Semua lini itu akan dibahas, dan terutama yang akan menjadi perhatian adalah SMK dan kuliah, ataupun banyak sekolah nanti yang akan di-link and match-kan atau dikolaborasikan dengan dengan industri atau pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang itu bahkan menjadi pertanyaan besar buat saya ketika membaca data-data itu. Memang bisa. Kemudian kalau mungkin teknologi yang membuat itu, wah bisa banget nih kalau misal teknologi itu dijadikan model pendidikan baru yang kemudian bisa untuk menyederhanakan, biarpun dengan banyak problem ya, kayak misal banyak daerah yang kurang internet ataupun paketan yang akhirnya nanti ruang-ruang sekolah nanti biayanya akan dialihkan kepada misal paket-paket paket kartu perdananya dari siswanya. Mungkin salah satunya itu. Cuman ketika itu di-link and match-kan dengan industri, saya rasa tidak bisa menjawab. Karena ada wacana seperti itu. Seperti contoh realnya adalah dengan PTNBH. PTNBH di kampus-kampus yang katanya akan menjadi murah. Pendidikan itu akan menjadi murah karena akan dibantu pihak swasta. Yang akhirnya menjadi, yang saya merasakan sendiri bahwa uang kuliah kakak saya dulu hanya sekian, katakanlah tidak sampai berapa juta begitu kan, yang hari ini akan meningkat 3 sampai 5 kali lipat, dan kemudian institusi pendidikan menjadi pola-pola bisnis baru. Yang padahal hari ini kritik kita adalah kritik pendidikan kok dibuat bisnis sih kan gitu. Tapi akhirnya industri itu masuk, apakah memang menjadi solusi untuk bisa menyederhanakan pendidikan itu sendiri, terutama terkait halal materialnya, harga, lalu kualitas dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang sedang saya lihat progresnya adalah bisa nggak sih industri itu dimasukkan untuk ke instansi pendidikan,
kalau misal kita melihat perhitungan ekonomi ya, semakin banyak permintaan, maka harga juga akan semakin tinggi. Contohnya adalah masker ketika COVID, begitu kan? Atau bagaimana teori supply demand itu dibahasakan orang-orang ekonomi, yang jelas seperti itu. Nah, jadi itu mungkin sedikit gambarannya. Hal-hal lainnya bisa dilihat, tapi saya juga belum bisa sepakat bahwa pendidikan di masa depan adalah seolah-olah semua adalah urusan teknologi. Akhirnya sekolah sudah tidak ada lagi dan belajar di rumah. Saya rasa juga tidak. Karena bagaimanapun pendidikan itu mengajarkan soal moral yang itu tidak bisa dimanage oleh teknologi itu sendiri. Masa iya kita mau ngobrol dengan guru jarak jauh tanpa kita bisa melihat contoh dari guru itu mengajarkan hal-hal baik. Karena kalau kata Ki Hajar Dewantoro, kita juga harus nonton, niteni, satunya apa gitulah. Pokoknya ada teori-teori dari Ki Hajar. Nah itu, hal-hal lainnya adalah terkait, ini kita berbicara di Indonesia ya, terkait yang menjadi concern dari pemerintah pusat adalah terkait kualitas guru yang akan ditingkatkan karena mereka setelah menjadi PNS nih, ataupun menjadi guru swasta honorer yang gajinya rendah, maka tidak ada hasrat untuk kemudian bisa mengajar lebih baik lagi, terutama kalau masyarakat urban ya, apa-apa segala harus beli. Maka gaji guru juga harus disetarakan, mungkin dengan dokter. Kalau misal dokter itu bisa mengobati jantung setiap manusia, maka guru dianalogikan bisa menjadi obat hati setiap manusia. Karena tanpa guru juga moral akan hilang. Kalau kita hanya berguru melalui sosial media, saya rasa banyak juga konten-konten yang itu kontraproduktif dengan kehidupan kita hari ini. Oke, jadi itu terkait gurunya ya, terkait orang yang akan mengajarkan kita, yang harus dipenuhi adalah salary-nya harus lebih tinggi, lalu pemberdayaan terkait kepada guru-guru juga harus lebih tinggi, yang akhirnya nanti bisa memahamkan bagaimana guru itu bekerja sesuai dengan konsep yang tadi sudah dikemukakan di awal. Nanti kalau akan banyak sekali kritik-kritik masa lalu yang sedang dibahas hari ini untuk kemudian dipersiapkan di masa depan, banyak sekali buku bahan bacaannya. Yang saya rekomendasikan untuk dibaca adalah Sekolah Biasa Saja, yang covernya saya dulu warna hijau sih, sekarang nggak tahu. Atau Sekolah Biasa Sekolah Itu Candu, punya, kalau nggak salah, bukan Insis Press. Sekolah Itu Candu, pokoknya dicari aja, warnanya coklat. Ataupun dari teori-teori pendidikan lain. Kalau di luar negeri mungkin banyak berkaca ke Finlandia karena memang dia peringkat pertama PISA tahun 2016. Kalau boleh saya mengomentari, ada teman saya yang kemudian ke Finland yang tertarik untuk melihat kenapa kemudian dia menjadi nomor 1 di riset PISA itu. Ketika di sana yang mencengangkan adalah tingkat diri di Finlandia sangat tinggi. Yang kedua, tingkat individuasi tiap-tiap orang di Finlandia sangat-sangat tinggi. Bahkan dia yang seorang backpacker untuk bisa tinggal di rumah orang tidak bisa, di masjid yang ia temukan pun tidak boleh, dilarang. Kenapa kemudian tingkat bunuh dirinya sangat tinggi, padahal juga pendidikannya nomor 1 di dunia, lah itu nanti yang bisa dicari. Beberapa riset menyebutkan bahwa memang sangat gelap di sana, maka orang-orang yang frustasi, lalu dan sebagainya, dan juga terkait pola pendidikannya, ada kemarin riset dari doktoral di salah satu kampus di Finlandia yang juga di live-kan
bersama Bapak Toto Raharjo ya, yang punya Sanggar Anak Alam itu, yang dia mengatakan di Finlandia pun nggak bahagia-bahagia banget buat melihat bahwa dia peringkat 1 loh dunia pendidikannya. Karena dia hanya melakukan apa yang menjadi sejarah masa lalunya yang digodok kemudian dilakukan kepada sistem pendidikannya itu sendiri. Jadi pendidikan adalah kembali kepada sejarahnya sendiri-sendiri agar tidak kehilangan budayanya. Mungkin itu biar tidak berpanjang lebar. Mas Dedi masih ada ya? Masih ada. Oke. Jadi mungkin sedikit, kalau misal terlalu panjang mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke Bapak Tung. Monggo Pak Tung. Ya karena memang tidak ada moderator ya, jadi kita kayak ngobrol di warungan saja. Ngobrol di warungan. Nanti sebelum tanya jawab ya, saya persilakan teman-teman barangkali ada pandangan, ada sudut pandang yang lain atau hal yang perlu disampaikan dari teman-teman, saya persilakan gitu. Nanti kita ngobrol kayak biasa. Kalau tadi saya lebih kemudian melihat sisi positif dan negatif dari pembelajaran online ini, kemudian Mas Muflih lebih menjelaskan bagaimana sekolah itu secara luas. Ini sebuah saling melengkapi ya saya kira. Kolaborasi yang menarik. Wah. Kalau kemudian yang dikatakan Pak Nadiem Makarim ya, atau yang kemudian yang mungkin hari ini yang sedang kita sering dengar itu ada yang kemudian lahir yang namanya kata new normal ya. Apa yang kemudian apa yang kemudian yang sebelum pandemi ini kita tidak lakukan, terus di masa pandemi ini kita lakukan, ini akan menjadi sesuatu kebiasaan yang akan kita lakukan seusai pandemi ini berakhir. Nah, contoh, kalau memang yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, itu bahwa kemudian nanti akan ada yang namanya kombinasi. Pembelajaran bukan hanya akan ada yang namanya tatap muka. Karena selama rentan beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini, kita sudah dibiasakan dengan bertatap muka seperti ini. Barangkali nanti ketika masa pandemi ini berakhir, dua pembelajaran itu bisa digabungkan, akan menjadi sebuah kombinasi yang sangat bagus. Misalnya, kalau biasanya saya sebelum tatap muka besok, kita sudah menyiapkan materi. Silakan teman-teman anak-anak dipelajari ini di rumah. Besok kita di tatap muka tidak menjelaskan, tidak kemudian mengulas, langsung kita kemudian barangkali ada yang dipertanyakan. Nah, selama ini pembelajaran ketika tatap muka, orang-orang biasanya kalau orang Jawa mengenalnya sinau ya, atau belajar di rumah. Sebelum besok belajar di sekolahan biasanya itu mempelajari apa yang terakhir dipelajari, misalnya halaman 20, berarti yang hari ini dipelajari adalah 21, dan 21 itu akan dipelajari besok. Nah, barangkali nanti kombinasi yang semacam ini, online dan tatap muka itu bisa dilaksanakan sebelum besok sekolah. Hari ini bisa disampaikan apa yang materi yang akan disampaikan besok, materinya dikirim lewat online seperti ini. Nah, besok bisa langsung kemudian dibahas apa yang kurang paham. Barangkali seperti itu. Atau kemudian hari ini teman-teman ada yang mau berpendapat, bisa langsung. Ada teman-teman PW ini banyak. Oh, ada Mas Bagas, Kabid Perkaderan periode yang lalu. Mantap. Oh iya ada. Saya lihat ada Mas, jadi nggak kelihatan semua. Ada Mas Hafez, Ketua IPM Bali. Ada Mas Naban ini juga yang dari Ketua PIP DIY. Monggo barangkali teman-teman ada yang mau berpendapat. Mas Bagas mungkin, atau ada di sini praktisi-praktisi pendidikan. Kita mulai pendidikan ini. Assalamualaikum Mas Muflih, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Mas Bagas. Lama tak bersua gara-gara corona ini. Alhamdulillah akhirnya bisa bersua. Tak lihat tambah gemuk-gemuk ini Mas Muflih sama Mas Dedi ini. Pipinya itu loh kelihatan banget. Suka saya diperhatikan seperti ini.
Sehat Mas Bagas? Iya, jadi hanya melengkapkan saja. Jadi memang online hari ini menjadi new normal ya. Barang yang dulunya kita anggap sebuah bukan normal, tabu, tapi jadi normal. Nah, menurut saya di SMK juga, anak-anak sepeda motor hati saya terenyuh oleh Mas Dedi ini. Waduh, ini bidang saya ini kayaknya ini. Jadi di dunia hari ini itu udah mengembangkan bukan lagi online learning atau e-learning, tapi yang namanya itu blended learning. Yang seperti disampaikan Mas Dedi di akhir tadi. Jadi antara campuran antara online dan offline. Ada banyak sekali tipe-tipe blended learning ya. Dan itu tergantung bagaimana kondisi daerahnya, bagaimana kondisi siswanya, itu mempengaruhi bagaimana nanti blended learning itu dilaksanakan. Jadi dalam model blended learning ini, siswa ini dalam satu titik ada pertemuan online, di satu sisi yang lain juga ada offline. Bisa jadi online ini hanya sebagai pelengkapnya offline, atau sebaliknya, offline hanya menjadi pelengkapnya yang online tadi, tergantung kondisinya. Karena ketika kita lihat di kondisi anak-anak usia dini, 7-11 yang di SD itu tidak bisa melulu full semuanya untuk online pula. Pembentukan karakter usia tersebut, karena usia-usia itu adalah usia golden age-nya. Jadi usia-usia tersebut menentukan dia di masa depan seperti apa. Pendidikan dasar itu menjadi hal yang penting. Kalau semuanya di-full-kan online, saya kira tetap belum bisa. Makanya model-model di Finlandia, kemudian di Amerika, di Australia, Switzerland, dan semuanya itu hari ini mengembangkan yang namanya blended learning itu tadi. Jadi online tidak mesti full online, tapi juga ada sisi offline yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti yang Mas Dedi bilang tadi, kalau kita mau memperbaiki sepeda motor, tidak punya alat di mana? Nah itu, jawabannya di blended learning. Kalau hanya online di materinya, kemudian praktek nyatanya tetap di sekolahan ataupun di bengkel-bengkel yang sudah menjadi rekanan daripada sekolah tersebut. Jadi hari ini inti dari penyampaian saya, full online learning itu sudah bukan menjadi tren, tapi sudah beralih menuju ke blended learning, campurkan antara offline. Offline-nya itu ya tetap itu pendidikan karakter, bagaimana bisa kita tahu karakter siswa, afektif siswa, psikomotoriknya dari online kan tetap tidak bisa seperti itu. Jadi intinya itu sih. Kemudian yang kedua, selain pemaparan blended learning sebagai solusi, adalah terkait dengan IPM hari ini mungkin Mas Dedi dan Mas Mufli. Nah kira-kira ke depan model-model perkaderan, model-model kegiatan kita, itu seperti apa dalam era kondisi ini terkait dengan online dan blended learning tadi? Apakah kira-kira perlu perumusan yang new, normal tadi di PM terkait kegiatan-kegiatan kita? Karena saya lihat beberapa bulan ini kita full kajian online itu pamfletnya sampai di WhatsApp itu banyak sekali. Via Zoom sampai kuota kita per hari 1 giga itu ludes, dan itu menarik gimana para orang-orang yang sangat top kita bisa lihat hanya via Zoom, yang kita tidak bisa bayangkan bertemu beliau langsung, itu kita tidak bisa bayangkan kapan seperti itu. Nah itu mungkin bagaimana kondisi ini ditangkap oleh teman-teman IPM, karena hari ini kan kita tahu sendiri IPM Jatim, IPM seluruh Indonesia sedang mengalami kondisi ini. Nah, solusi-solusi apa yang kira-kira bisa kita tawarkan terkait pandemi di sini? Mungkinkah, mungkin ini ya, mungkin Mas Nasir yang hari ini sedang menjadi host juga bisa menangkap perkaderan kita ini bagaimana untuk ke depan
kegiatan dilaksanakan sebagai hal yang baru, mengawali mungkin di Jatim, kemudian di teman-teman yang lain. Saya belum melihat model-model blended learning ini di IPM seperti itu. Mungkin bisa menjadi referensi, bisa menjadi saran supaya materi lagi. Jadi Mas Nasir mungkin bisa menanggapi juga ini. Apakah nanti ada online PTM dan PKTM online dan sebagainya, atau PKTM blended seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sangat menarik. Belum ada kita menjadi yang nomor 1 yang bisa menjadi unggulan di kita. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagas. Terima kasih. Saya coba nanggapi ya terkait TM-TM itu. Kemarin hari Ahad teman-teman bidang perkaderan senasional baru ada rapat koordinasi. Nah, itu sudah digodok oleh teman-teman perkaderan. Nanti akan ada formulasi-formulasi baru. Nah, yang tadi yang disampaikan oleh Mas Bagas, ini mungkin kemudian juga praktisi pendidikan ya, juga menjadi seorang guru. Mungkin yang kemudian yang paling analisa saya ya, yang paling terdampak adalah yang kemudian yang namanya adalah SMK gitu. Karena SMK membutuhkan langsung praktek dan kemudian tidak semua siswa memiliki itu. Kalau SMA, MA mungkin kebanyakan kemudian hanya teori-teori yang kemudian hanya mungkin aplikasi Zoom dan lain sebagainya itu mampu. Nah, kalau saya kira di formulasi untuk SMK ini masih belum ditemukan ya, guru-guru yang kejuruan-kejuruan itu bingung bagaimana mau menyampaikan, apakah hanya menyampaikan teori, kapan prakteknya. Kalau desain grafis misalnya, ya gampang tinggal menyampaikan teori, nah ini cara misalnya mencerahkan wajah itu seperti ini, menghapus jerawat itu seperti ini. Kalau kemudian mereka tidak praktek ya bagaimana gitu. Kan akhirnya tidak efektif gitu. Karena kemarin hasil survei teman-teman IPNU yang diseminarkan itu, teman-teman poros pelajar Jatim juga merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk membuat formulasi sekolah online yang kreatif, yang kemudian tidak hanya mengirim tugas dan lain sebagainya. Ya mungkin benar yang dikatakan oleh Mas Muflih tadi ya. Ada yang kemudian peningkatan guru. Karena standar kita kalau sudah masuk PNS, alhamdulillah tidak perlu ada peningkatan-peningkatan. Nah, itu mungkin mindset yang perlu dirubah. Kira-kira gimana, Mas Mufli? Ada tambahan mungkin? Iya, fokus ke ini ya, perkaderannya di PM nanti seperti apa ya? Gitu ya, Tom, ya tadi ya? Iya. Sementara ini mungkin kalau misal IPM punya adaptasi yang tinggi, bisa jadi perkaderan itu di-online-kan. Cuman dalam hati kecil saya belum sih. Saya mungkin dari teman-teman perkaderan nanti yang akan lebih banyak membahasnya. Yang jelas ada aspek kognisi, afeksi, psikomotor yang kemudian harus terfasilitasi di kegiatan-kegiatan perkaderan itu, terutama karena memang itu menjadi hal mendasar bagaimana IPM itu bisa berkembang di masa depan. Kalau terkait kognisi saja sih oke ya, mungkin afeksinya yang dirasa kurang begitu. Kalau psikomotor di IPM mungkin masih banyak masih banyak celah untuk tidak menyentuh ke sana. Gitu sih. Yang jelas pendidikan dimanapun itu kalau misal tempatnya pendidikan itu 3 ya, antara keluarga,
di perguruan atau sekolah itu dan juga di tempat pergerakan. Jadi keluarga itu untuk kemudian menjadi madrasah awal, yang kedua perguruan itu untuk meningkatkan ilmu-ilmu kognitifnya, lalu yang di pergerakan itu untuk kemudian tiap-tiap orang bisa mendewasakan dirinya. Jadi itu sih, biar tidak terlalu panjang dan melebar. Itu sih, Det. Ini saya mau ke Mbak Siren Sungkar, mau menyampaikan nggak pandangannya ke lewat mungkin sebagai guru yang jurusannya PGSD ya. Kira-kira formulasinya gimana ya? Ya kalau secara online, barangkali yang kemudian yang mungkin paling terdampak secara teknologi adalah teman-teman yang di tingkatan SD atau MI ya, yang karena tidak semuanya paham teknologi. Mungkin paham HP. Ya kalau ponakan-ponakan saya yang baru-baru lahir mungkin sudah mulai paham ya HP, minimal YouTube. Nah kalau adik-adik kita yang kemudian hari ini sudah sekolah di SDMI kan bingung. Kira-kira gimana Mbak Siren Sungkar? Ya, terima kasih Mas Dedi waktunya. Sebenarnya kalau untuk TK untuk tingkat TK dengan SD itu yang mayoritas adalah anak-anak yang masih belum tahu apa itu meeting Zoom, sekolah online seperti itu. Tapi sejauh ini guru-guru itu menerapkan sistem sekolah online itu dengan para orang tua masing-masing. Jadi tentu peran orang tua di sini sangat penting. Jadi yang ikut sekolah itu orang tua. Nah, di TK sendiri atau di SD, mereka kan punya kurikulum, punya RPPH, Rancangan Pembelajaran Harian. Nah, RPPH itu masih tetap masih tetap dirangkai, dibuat oleh guru. Lalu RPPH itu nanti dibagi kepada para wali murid. Jadi wali murid, para orang tua tetap mengajarkan RPPH yang dikasih guru kepada anaknya. Nah, gimana caranya agar guru bisa mantau? Biasanya setiap orang tua diminta untuk mengambil video dari pola pembelajaran adik-adik itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau untuk usia TK dan SD, peran orang tua juga masih sangat penting ya dalam pendidikan kondisi seperti ini. Gitu Mas Dedi, Mas Supli. Mantap Mbak Siren. Luar biasa Bu Guru. Ya kalau bicara sisi negatif dan positifnya mungkin kalau memang lihat dari kesiapan kita masih banyak sisi negatif yang bermunculan ya, karena sebelumnya wacana-wacana seperti ini masih diwacanakan ke masa-masa yang akan datang ya. Itu dimulai dengan UN sudah menggunakan komputer dan sebagainya. Tapi belum kemudian sampai menjamah sekolah itu langsung lewat online. Tapi hari ini semuanya kemudian kita dipaksa untuk terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Alhasil ya karena belum ada persiapan ya. Karena belum ada persiapan ya hari ini kita bisa lihat wajah pendidikan kita di masa pandemi ini kurang siap, baik tenaga pendidiknya maupun pelaku pendidiknya. Gitu, lulus kuliah mau ngapain? Oh iya, sama nyambung tadi yang Mas Muflih itu yang terkait. Banyak sekarang itu sekolah-sekolah itu yang mulai, ya ini banyak ya kritik yang kemudian kita disiapkan sekolah itu untuk menjadi mesin-mesin pencetak di pabrik ya. Dan itu memang benar ada. Itu menarik banget. Nah, kita disiapkan untuk menjadi seorang buruh misalnya dalam tanda kutip ya. Itu terbukti banyak sekolah-sekolah itu banyak yang kemudian bekerja sama dengan pabrik-pabrik. Nanti yang lulus dari sini sudah ada teken kontrak dengan sekolahan itu nanti akan dilanjutkan ke pabrik yang sudah memiliki kontrak atau MOU dengan sekolahan itu. Itu sudah banyak SMK, khususnya SMK, SMA, MA, bahkan sudah ada banyak sekali MA, kejuruan dan sebagainya. Iya. Jadi dulu saya di SMA itu diajarin
fisika sampai gelodok-gelodok ya. Tapi ketika kehidupan sehari-hari, saya juga tidak merasakan apa fungsinya itu. Kalau matematika? Tapi konspirasi kuliah hukum nggak ada matematika sih untungnya. Tapi ada satu pola dari, kalau misal di Paulo Freire ya, ada satu pola namanya pendidikan hadap masalah. Jadi pola pendidikan hari ini itu menjauhkan manusia dari lingkungan sekelilingnya. Yang ini mungkin bisa jadi acuan untuk di masa depan pendidikannya harus ngapain sih. Setidaknya ada satu pola pendidikan hadap masalah itu yang kalau di sekolah itu tidak diajarkan realita di masyarakat seperti apa. Ketika di sekolah juga dengan tembok-temboknya yang tinggi, kita menjadi lebih terasing dengan masyarakatnya, sepintar apapun kita. Akhirnya juga banyak berita-berita entah dari presiden kaget, entah dari Mendikbud kaget yang ada guru yang hanya digaji 200.000, presiden yang kaget ada masyarakat yang tidak berpenghasilan, yang banyak sekali berita-berita diunggah, yang kemudian menjadi penting untuk kita biar pendidikan itu tidak jauh dari lingkungannya. Gitu sih, Pak Tum. Dan teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi ya? Atau kita lebih diskusi lebih jauh? Atau sampai jam berapa ini, Mas Dedi? Bebas ya? Belum nyala, Det. Mikrofonnya dong. Makanya kok menang. Oh ya, nanti lanjut aja ya. Kalau memang teman-teman ada yang mau berargumen, ya berargumen saja. Kita kayaknya kayak di warung kopi ngobrol gitu, sandoman. Jadi nanti kalau ada yang mau berargumen silakan. Atau ada yang mau bertanya nanti misalnya kita kemudian hanya menjadi pemantik. Toh nggak ada moderator. Jadi los saja. Bebas saja jadinya. Siapa ya? Mas Naban mungkin? CEO milenialis. Oh alah, milenialis itu punya Mas Naban. Ya sambil berlalu ya. Ya mungkin kemudian yang perlu kita sadari adalah kemudian harus kita menerima keadaan ini, dan yang kemudian yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk sekreatif mungkin melakukan pembelajaran online ya. Kalau di sisi guru, dari sisi pelajar, kemudian ya kalau bisa kita melakukan gerakan apa gitu, misalnya kita lewat Ikatan Pelajar Muhammadiyah di tingkatan ranting, barangkali kita langsung bisa melobi kesiswaan. Nanti kesiswaan bisa menyampaikan evaluasi dari, kalau di kampus kan ada BEM dan lain sebagainya, itu yang bisa menyampaikan ke rektorat. Kalau di sekolahan kita mungkin alat yang bisa kita pakai adalah IPM. Karena IPM memiliki kedekatan dengan guru. Barangkali nanti dari IPM itulah bisa menyampaikan evaluasi sebagai pelajar yang kemudian bisa disampaikan kepada guru. Apa yang diinginkan siswa itu seperti apa. Nah, nanti biar dari pihak guru bisa mencoba mengevaluasi hasil pendidikan, karena saya yakin bukan hanya guru, siswa juga kemudian bingung semua hari ini. Apalagi setelah hari raya ini akan ada yang namanya ujian ya. Apa yang mau diujikan gitu? Selama awal semester tidak ada pembelajaran yang efektif. Apakah dihapus seperti UN gitu? Tergantung sebanyak apa tugasnya yang digarap. Bahkan kemarin itu pas diskusi online lewat WA, itu ada yang menyampaikan beliau mengerjakan tugas itu hampir 24 jam. Itu nggak tahu ya apa yang dikerjakan sampai 24
4 jam, entah itu mahasiswa atau pelajar. Ada yang berargumen seperti itu sehingga waktu untuk keluarga, waktu untuk berkehidupan sosial itu tidak ada. Gitu. Ngeri kan sampai hampir 24 jam, terus tidurnya kapan? Itu ngerjakan tugas. Belum ngerjakan tugas-tugas rumah lagi ya. Lah itu maksud bantu keluarga. Atau langsung closing statement aja ya Mas Mufli, sudah 9:30. Boleh. Biar nggak terlalu. Oke. Kamu aja dulu Mas Mufli. Apa ya? Manusia itu diciptakan, kok nggak ikut kan? Enggak. Inti penciptaan manusia itu dia ditugaskan untuk meriset apapun itu. Ketika dia lahir, dia akan penasaran, ini siapa ya? Yang gendong aku siapa ya? Saya bisa jalan enggak? Coba jalan dikit. Saya bisa merangkang tidak? Coba merangkang dikit. Lalu dia mencoba terus karena rasa penasarannya. Yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan harus bisa menumbuhkan rasa penasaran tiap-tiap manusia itu sendiri. Tiap-tiap siswa atau tiap-tiap stakeholder yang kemudian ada di sana. Karena tanpa rasa penasaran itu, manusia hanya akan tetap jadi budak-budak gurunya, budak-budak sistemnya, yang kemudian tidak mendewasakan mereka bahkan hingga lulus. Makanya banyak kemudian sarjana menganggur, banyak kemudian anak-anak SMA yang bingung mau ambil jurusan apa, bahkan ketika sudah ambil jurusan ya kayaknya ini bukan aku banget deh. Jadi kayak gitu. Ketika kita sudah bisa untuk menyadari apa kemudian potensi kita sudah menemukan riset kita itu hasilnya ini loh. Artinya kita sudah terbebas dari belenggu-belenggu apapun. Yang akhirnya kita bisa punya karya atas sesuatu yang kita buat penasaran atau kita bertanya-tanya sebelumnya. Karena kalau nggak ada rasa penasaran itu, kita nggak bakal punya karya. Dunia pendidikan hanya untuk mencetak para pekerja-pekerja. Dengan apapun model sistem media, entah dari teknologi dan apapun itu. Mungkin itu sih. Saya kembalikan ke Mas Didi. Oke, closing statement dari Mas Mufli ya. Selanjutnya dari saya. Keadaan hari ini memang memaksa kita semuanya harus bertatap muka via daring ini. Apapun keadaannya hari ini kita tidak bisa melawan. Karena dengan pembelajaran online ini kita bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk memutus mata rantai dengan tidak berkumpul di sekolahan yang memang membutuhkan tempat berkumpulnya banyak masa dan waktu yang sangat cukup lama. Maka dari itu pembelajaran online hari ini harus kita sikapi dengan sekreatif mungkin. Kita sebagai seorang pelajar yang bisa kita lakukan memang jika ada tidak kepuasan kepada sistem pembelajaran bisa kita sampaikan dengan cara birokrat. Kita sebagai pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah kita sampaikan ke kesiswaan nanti akan menyampaikan kepada guru. Untuk teman-teman juga kemudian hari ini kita dapat banyak pelajaran dari pandemi ini. Kita harus bersiap dengan yang namanya new normal yang tadi saya sampaikan. Di masa yang akan datang, seusai pandemi ini berakhir, kita akan dihadapkan dengan kehidupan-kehidupan yang semacam ini, yang sebelumnya terpaksa, dan akhirnya nanti seusai pandemi ini berakhir, kita akan terbiasa dengan kehidupan-kehidupan. Kalau ibaratnya kita hari ini bukan hanya puasa menahan lapar dan sesuai dengan puasa ya, tapi kita benar-benar puasa segalanya, seusai dari pandemi ini kita siap menjadi kupu-kupu. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Nice. Ini diskusi pertama. Kebetulan yang menjadi pemantik adalah saya dan Mas Mufli. Besok akan dilanjut dari tim bendahara. Akan langsung ada 3 bendahara yang jadi narasumber berbicara terkait tentang uang saku. Nah, itu nanti apa definisi uang saku itu apa yang nanti akan diulik besok. Terkait link besok akan dibagikan lewat grup-grup
WA group ataupun yang lainnya. Mungkin juga bisa nanti ditonton ya di Facebook. Nanti akan tadi sudah dibagikan karena sementara pakai Facebooknya Mas Nasir, besok mungkin akan ada pembaruan. Bisa kalau memang lewat aplikasi ini terlalu memberatkan paket data, barangkali di Facebook mungkin agak ringan secara paket data ya. Sampai ketemu besok hari Rabu dengan pembahasan terkait dengan uang saku dan akan dilanjut dengan bidang-bidang sesuai dengan tupoksi pembahasan per bidangnya masing-masing. Terima kasih, saya dan Mas Muflih pamit undur diri. Nasirun minallah wa Saya juga fathun pamit. qarib. Mohon al-kolami yasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu. Waalaikumsalam. Oh, foto dulu. Screenshot. Foto. Ya. Gimana fotonya? Saya aku Di tak baca aja. screenshot. Di screenshot. Saya baca. Bannernya dipegang, bannernya. Bannernya dipegang. Halo, banner. Bener. Snack-nya dibagi. Bannernya. Mesti. Snack aja langsung kari. Foto gayane sapa ya? Foto gayane sapa? Kayak Mas Nabar. Riandi. Ini. Udah ini. Nasir, dipandu. Nari gini ya. Ini sampai. Ya ayo dihitung. TikTokan Siapa? tak? Kan fotonya Avi gitu loh. Kamera Nendi loh. Screenshot aja Avi. Screenshot lah, maksudnya kamera rek ya. Ya, kemana? Paham ya. Di on kan semua kameranya. Ya, mana rumah sakit ah. Segi laptop loh. Ayo Mas Bagas. Iku beri mana segi APD. Udah siap? Yuk. Oke. 1, 2, 3. Oke. Cie, Kono suarae. Ini ngono Rex. Kalau suara iPhone tak ikut ada suara nih. Oh, siap. Make os kok. Aku kayak tak lemu nggak? Oh, enggak. Kakak. Oh, kurusan ya. Tidak. Tunggu loh, model Kami jamet. berbohong. Rek. Kapan bukber? Astagfirullahaladzim, sing rekod. Buber online lewat Zoom. Zoom. Rekodnya di